Bayangkan kamu sedang berjalan di kota yang ramai. Lampu merah menyala, orang-orang menyeberang, suara kendaraan memenuhi jalan. Lalu di seberang sana, kamu melihat seseorang. Awalnya biasa saja, tapi setelah kamu perhatikan, langkahmu berhenti karena wajah orang itu mirip denganmu. Bukan sekadar mirip sedikit, tapi seperti versi lain dari dirimu. Bentuk mata, garis wajah, cara berdiri, ekspresi, bahkan gerakan kecil yang terasa terlalu familiar. Kamu ingin mendekat, tapi orang itu menghilang di antara kerumunan. Pertanyaannya, apa yang baru saja kamu lihat? Orang yang kebetulan mirip, bayangan pikiranmu sendiri, penampakan, atau diri lain dari dunia paralel? Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah doppelganger. Kata ini berasal dari bahasa Jerman, sering diterjemahkan sebagai double goer atau sosok ganda. Dalam folklore, doppelganger biasanya digambarkan sebagai bayangan atau duplikat dari seseorang yang masih hidup. Bukan hantu orang mati, tapi diri lain dari orang yang masih hidup. Dalam banyak cerita lama, melihat doppelganger dianggap sebagai pertanda buruk. Kadang disebut sebagai tanda bahaya, kadang sebagai firasat kematian, kadang sebagai tanda bahwa batas antara dunia nyata dan dunia lain sedang terbuka. Tentu saja, itu adalah kepercayaan budaya, bukan bukti ilmiah. Tapi menariknya, cerita tentang diri ganda tidak hanya muncul di satu tempat. Banyak budaya punya versi sendiri. Ada konsep bayangan jiwa, ada kembaran spiritual, ada sosok yang meniru manusia. Ada cerita tentang seseorang yang terlihat di dua tempat berbeda. Ada juga kisah orang yang bertemu dengan dirinya sendiri, lalu hidupnya berubah. Kenapa ide ini muncul berkali-kali di berbagai budaya? Mungkin karena manusia punya hubungan yang sangat kuat dengan wajah. Wajah adalah identitas. Kita mengenali orang dari wajah. Kita mengenali diri sendiri dari cermin. Kita membangun rasa aku dari bentuk tubuh, suara, memori, dan pengalaman. Jadi, ketika muncul seseorang yang terlihat seperti diri kita, otak langsung merasa terganggu. Karena ada sesuatu yang seharusnya unik, tiba-tiba terasa seperti punya salinan. Itulah yang membuat doppelganger begitu kuat sebagai cerita misteri. Ia bukan monster besar, bukan makhluk dari luar angkasa, bukan hantu yang jelas berbeda dari manusia. Ia justru menakutkan karena terlalu dekat, terlalu mirip, seolah dunia berkata, kamu mungkin tidak seunik yang kamu kira. Dalam sejarah, ada banyak kisah doppelganger yang sering diceritakan ulang. Ada cerita tentang guru sekolah yang katanya terlihat di dua tempat sekaligus. Ada kisah penulis dan tokoh terkenal yang mengaku melihat sosok mirip dirinya. Ada cerita orang melihat diri kedua sebelum kejadian besar dalam hidupnya. Namun banyak kisah klasik seperti ini bersifat anekdotal. Artinya, menarik sebagai cerita, tetapi sulit diverifikasi dengan standar modern. Tidak ada kamera, tidak ada data medis, tidak ada rekaman independen, tidak ada cara untuk memastikan apakah itu benar-benar terjadi seperti yang diceritakan. Tapi bukan berarti fenomena doppelganger tidak bisa dipelajari. Justru, sains modern memberi kita beberapa kemungkinan penjelasan. Ada doppelganger sebagai orang yang benar-benar mirip. Ada doppelganger sebagai ilusi otak. Ada doppelganger sebagai gangguan persepsi diri. Ada juga doppelganger sebagai simbol psikologis. Dan tentu saja, ada teori paling populer di internet, dunia paralel. Tapi sebelum melompat ke dunia paralel, kita mulai dari pertanyaan paling sederhana. Mungkinkah di dunia ini memang ada orang asing yang wajahnya sangat mirip dengan kita? Secara biologis, wajah manusia terlihat sangat beragam. Tapi wajah juga dibangun dari komponen yang terbatas. Bentuk mata, jarak antar mata, hidung, bibir, rahang, tulang pipi, dahi, warna kulit, rambut, postur, ekspresi. Ketika miliaran manusia hidup di planet yang sama, kombinasi fitur yang sangat mirip bisa muncul lebih dari sekali. Inilah penjelasan paling sederhana untuk doppelganger fisik. Kebetulan statistik. Tapi bukan hanya kebetulan kosong.
Penelitian modern terhadap orang-orang yang tidak berkerabat, tetapi sangat mirip wajahnya, menunjukkan sesuatu yang menarik. Beberapa pasangan look-alike ekstrem ternyata memiliki kemiripan genetik tertentu, terutama pada area yang berkaitan dengan pembentukan fitur wajah. Dengan kata lain, dua orang yang tidak bersaudara bisa terlihat seperti kembar jauh karena mereka membawa beberapa kombinasi genetik yang menghasilkan bentuk wajah serupa. Mereka bukan orang yang sama. Bukan cloning, bukan duplikat dunia paralel, bukan bukti supernatural, tapi hasil dari genetika, probabilitas, dan populasi manusia yang sangat besar. Hari ini, fenomena ini makin terlihat karena internet. Dulu, kamu mungkin tidak pernah bertemu orang yang mirip denganmu karena ia tinggal di negara lain. Tapi sekarang, foto tersebar di media sosial. Algoritma mengenali wajah. Orang bisa menemukan kembaran dari belahan dunia lain. Itulah sebabnya, cerita doppelganger modern sering muncul lewat foto viral. Seseorang bertemu orang asing di pesawat yang wajahnya mirip. Ada dua orang dari negara berbeda yang seperti saudara kembar. Ada aplikasi yang mencari wajah mirip selebriti. Ada akun yang mengumpulkan pasangan look-alike dari seluruh dunia. Semua ini membuat kita merasa seolah dunia penuh dengan diri kita yang lain. Tapi, ada jenis doppelganger yang lebih aneh. Bukan orang lain yang mirip dengan kita, melainkan kita merasa melihat diri kita sendiri. Dalam neurologi, ada fenomena yang disebut autoscopic phenomena. Secara sederhana, ini adalah pengalaman ketika seseorang melihat atau merasakan versi lain dari tubuhnya sendiri. Ada beberapa bentuk. Pertama, autoscopic hallucination. Seseorang melihat sosok dirinya sendiri di ruang luar, seperti sedang melihat duplikat tubuhnya. Kedua, heautoskopi. Ini lebih membingungkan. Seseorang bisa merasa identitasnya seperti terbagi antara tubuh asli dan tubuh ganda. Ia bisa sulit menentukan aku yang sebenarnya berada di mana. Ketiga, out of body experience. Seseorang merasa keluar dari tubuhnya dan melihat dirinya dari sudut pandang luar. Pengalaman ini sering terdengar mistis, tapi dalam banyak kasus, sains melihatnya sebagai gangguan sementara dalam cara otak membangun rasa tubuh dan kesadaran diri. Otak kita terus-menerus menyatukan banyak sinyal. Apa yang mata lihat, apa yang telinga dengar, apa yang kulit rasakan, posisi tubuh, gerakan otot, keseimbangan, memori, dan rasa kepemilikan atas tubuh. Ketika integrasi ini terganggu, otak bisa membentuk pengalaman yang sangat aneh. Seolah ada aku lain di luar tubuh. Ini bukan berarti pengalaman itu tidak nyata bagi orang yang mengalaminya. Justru bagi mereka, pengalaman itu bisa terasa sangat nyata. Tapi, rasa nyata tidak selalu berarti penyebabnya supernatural. Mimpi juga terasa nyata saat terjadi. Halusinasi bisa terasa nyata. Ilusi optik bisa menipu mata. Memori bisa berubah. Dan otak bisa membuat model tubuh yang terasa berada di luar diri. Jadi, mungkin sebagian doppelganger bukan berasal dari dunia luar. Mungkin ia berasal dari otak yang untuk sesaat salah menempatkan aku. Namun, masih ada satu fenomena lain yang membuat konsep doppelganger makin menarik. Ketika otak mengenali wajah seseorang, tapi merasa orang itu bukan orang yang sama. Ada satu kondisi psikologis yang sering terasa seperti cerita doppelganger, meskipun sebenarnya berbeda, namanya Capgras Syndrome. Dalam kondisi ini, seseorang bisa percaya bahwa orang dekatnya telah digantikan oleh sosok peniru yang identik. Misalnya, seseorang melihat wajah pasangannya anaknya atau keluarganya. Secara visual, ia tahu wajah itu sama, tapi rasa familiaritasnya hilang. Otak mengenali bentuk wajah tetapi tidak menghasilkan rasa emosional bahwa ini benar-benar orang yang aku kenal. Akibatnya muncul kesimpulan yang keliru. Orang ini pasti peniru. Ini bukan sekadar curiga biasa. Ini delusi misidentifikasi dan bisa terjadi dalam konteks kondisi neurologis atau psikiatris tertentu. Kita harus membahasnya dengan hati-hati, bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk mengejek, bukan untuk menyebut orang yang mengalaminya aneh,
tapi untuk menunjukkan betapa rumitnya sistem identitas di otak manusia. Karena mengenali seseorang tidak hanya soal melihat wajah, ada emosi, memori suara, gerakan konteks, rasa dekat, dan keyakinan bahwa orang di depan kita benar-benar orang yang sama seperti dalam ingatan kita. Jika salah satu bagian itu terganggu, realitas bisa terasa retak. Dan disitulah doppelganger menjadi lebih dari sekadar orang mirip. Ia menjadi pertanyaan tentang identitas. Apa yang membuat kamu adalah kamu? Wajahmu, tubuhmu, memorimu, namamu, suaramu, kebiasaanmu, atau rasa bahwa semua pengalaman itu milik satu diri yang sama. Karena itulah doppelganger terus muncul dalam budaya pop. Dalam film, novel, dan cerita horor, doppelganger sering menjadi simbol ketakutan manusia yang sangat dalam. Takut digantikan, takut kehilangan identitas, takut ada versi diri yang lebih gelap, atau punya salinan di tempat lain. Atau takut bahwa kita sendiri tidak sepenuhnya memahami siapa diri kita. Lalu muncul teori dunia paralel. Dalam budaya populer, doppelganger sering dikaitkan dengan multiverse. Mungkin ada versi lain dari diri kita di realitas lain. Ide ini menarik, sangat sinematik, dan dalam fisika modern ada berbagai gagasan tentang multiverse. Tapi penting untuk dipahami, teori dunia paralel tidak membuktikan bahwa orang yang mirip dengan kita di jalan adalah diri kita dari universe lain. Itu lompatan yang terlalu jauh. Sampai saat ini, doppelganger yang kita temui masih lebih masuk akal dijelaskan lewat kemiripan genetik dan statistik algoritma, wajah kesalahan persepsi, pengalaman autoskopik, gangguan identifikasi, ingatan yang berubah, atau folklore. Namun bukan berarti misterinya hilang, justru penjelasan sains membuatnya lebih menarik. Karena ternyata diri yang kita anggap stabil sebenarnya dibangun oleh sistem yang sangat kompleks. Otak harus terus meyakinkan kita bahwa tubuh ini milik kita, wajah ini adalah wajah kita, orang dekat kita. Benar-benar orang yang sama, dan refleksi di cermin adalah kita. Memori kita menyambung dari kemarin ke hari ini. Setiap hari, otak melakukan pekerjaan besar agar realitas terasa utuh. Dan ketika sistem itu terganggu sedikit saja, dunia bisa terasa seperti punya retakan. Doppelganger hidup di retakan itu, antara wajah dan identitas, antara kebetulan dan ketakutan, antara folklore dan neurologi. Antara cermin dan dunia luar, antara sains dan kemungkinan yang belum kita pahami. Jadi, apakah doppelganger itu nyata? Jawabannya tergantung maksudnya. Jika maksudnya orang asing yang sangat mirip dengan kita, ya itu nyata, dan mungkin dijelaskan oleh genetika serta probabilitas. Jika maksudnya pengalaman melihat diri sendiri dari luar, itu juga dilaporkan dalam fenomena neurologis tertentu. Jika maksudnya sosok supernatural atau diri dari dunia paralel, itu masih berada di wilayah kepercayaan, spekulasi, dan cerita budaya, belum bukti ilmiah. Tapi, satu hal jelas, doppelganger membuat kita merasa tidak nyaman karena ia menyerang pusat identitas kita. Ia membuat kita bertanya, kalau ada orang yang terlihat seperti aku, apakah aku masih satu-satunya aku? Menurut kamu, doppelganger lebih tepat dijelaskan sebagai sains, kebetulan, folklore, atau sesuatu yang belum bisa dijelaskan? Tulis pendapatmu di komentar. Dan kalau kamu suka misteri psikologi, sains, otak, fenomena aneh, dan pertanyaan besar tentang identitas manusia, jangan lupa subscribe ke Inner Dataset. Karena kadang misteri terbesar bukan siapa yang berdiri di depan kita, tapi siapa yang sedang menatap balik dari dalam cermin.